Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang pemanfaatan musuh alami, teknik jantan mandul, dan semiokemikal. Sebelumnya, perkenalkan saya Noviana Kusmawardani dengan NIM 134180107. Perkenalkan, nama saya Nita Amalia Dewi, NIM 097. Saya Indah Paramita dengan NIM 087. Saya Malasya Eka Rohmi, NIM 134180077. Yang pertama ada pemanfaatan musuh alami. Musuh alami merupakan hal terpenting dalam siklus rantai makanan. Musuh alami juga sangat dibutuhkan dalam dunia pertanian, yaitu untuk mengendalikan populasi suatu hama. Pemanfaatan musuh alami untuk mengendalikan populasi hama merupakan cara yang disediakan alam. Musuh alami terdiri dari 3 golongan. Yang pertama ada predator. Predator berupa hewan, baik serangga, laba-laba, hewan melata, amfibi, maupun mamalia yang memangsa hama. Yang berikutnya ada parasitoid, beberapa jenis serangga yang menjadikan hama menjadi inang untuk tumbuh. Biasanya parasitoid akan meletakkan telur pada tubuh hama, dan pada saat telur itu menetas, nimfa akan hidup dan menjadi parasit yang tumbuh di dalam tubuh hama hingga hama tersebut mati. Kemudian ada patogen, organisme lain yang bisa menyebabkan hama menjadi sakit lalu mati. Beberapa jenis patogen yang dikenal adalah jamur, virus, nematoda, dan bakteri. Pada tahun 2014, Buletin Tanaman, Tembakau, Serat, dan Minyak Industri pada jurnal berjudul Konservasi Alami mendukung budidaya tanaman kapas tanpa penyemprotan insektisida, membahas mengenai budidaya tanaman kapas dengan musuh alami sebagai pengendali hama. Pengelolaan hama dalam sistem budidaya kapas tanpa penyemprotan insektisida tersebut meliputi penggunaan varietas kapas yang mempunyai ketahanan penuh atau moderat terhadap lereng kapas, perlakuan benih dengan imidacloprid sebelum tanam, penyediaan pakan musuh alami dengan penyemprotan tetes tebu atau molase, dan penerapan ambang kendali dengan mempertimbangkan keberadaan predator. Penerapan sistem budidaya kapas tanpa penyemprotan insektisida menyebabkan budidaya kapas lebih efisien dan ramah lingkungan, sehingga dapat berdampak pada minat petani untuk berusaha tani kapas. Tindakan yang dapat meningkatkan populasi musuh alami pada suatu agroekosistem antara lain adalah peningkatan keanekaragaman vegetasi dengan penerapan sistem tanam polikultur kapas dengan palawija, kemudian menghindari penyemprotan foliar spray insektisida pada awal pertumbuhan, dan menyediakan pakan tambahan untuk musuh alami. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik serangga mandul dalam perlindungan tanaman. Nah, teknik serangga mandul itu merupakan suatu teknik pengendalian hama yang relatif baru, potensial, dan kompatibel dengan teknik lain. Nah, teknik ini itu meliputi iradiasi koloni serangga di laboratorium yang kemudian secara periodik dilepas di lapangan sehingga tingkat kebolehjadian perkawinan antara serangga mandul dan serangga fertil semakin besar dari generasi ke generasi, sehingga menurunkan persentase fertilitas populasi serangga di lapangan. Nah, teknik serangga mandul ini sangat efektif, efisien, dan kompatibel untuk diterapkan pada strategi pendekatan pengendalian hama yang berbasis pada kawasan yang luas, karena sasaran TSM memang ditujukan untuk pengendalian total populasi hama dalam kawasan yang luas. Kemudian konsep penggunaan serangga hama untuk pemberantasan atau pengendalian hama melalui sistem pelepasan serangga mandul berasal dari Knipling dalam Hanbury pada tahun 1979 dengan pemeliharaan massal serangga hama yang menjadi sasaran pengendalian, kemandulan yang terinduksi oleh ionisasi radiasi, dan juga pelepasan jumlah serangga hama dalam jumlah yang cukup banyak untuk mendapatkan perbandingan yang tinggi antara serangga mandul yang dilepas dan populasi serangga alam, yang nantinya perkawinan serangga sebagian besar terjadi antara serangga jantan mandul dengan serangga betina alam, sehingga potensi penampilan reproduksi serangga alam berkurang secara proporsional. Nah, model serangga hama yang digunakan untuk dikendalikan dengan teknologi kemandulan yang diwariskan contohnya hama pada apel yaitu L. pumila, hama tembakau S. litoralis, dan juga hama jagung Ostrinia nubilaris. Terdapat 2 macam metode teknik serangga mandul, yaitu metode yang meliputi pembiakan massal, pemandulan serangga di laboratorium, dan pelepasan serangga mandul ke lapangan, serta metode pemandulan secara langsung. Syarat keberhasilan teknik serangga mandul. Yang pertama,
kemampuan pemeliharaan serangga secara massal dengan biaya yang murah. Yang kedua, serangga hama sebagai target pengendalian harus dapat menyebar ke dalam populasi serangga alami. Yang ketiga, iradiasi harus tidak menimbulkan pengaruh negatif terhadap perilaku kawin dan umur serangga jantan. Yang keempat, serangga hama yang akan dikendalikan harus dapat keadaan populasi yang rendah. Yang kelima, biaya pengendalian dengan teknik serangga mandul harus lebih rendah dibandingkan teknik konvensional. Yang terakhir yaitu, serangga mandul yang dilepas harus tidak menyebabkan kerusakan pada tanaman, ternak, atau menimbulkan penyakit pada manusia. Pemanfaatan semiokemikal. Senyawa semiokemikal adalah senyawa kimia yang digunakan sebagai media komunikasi makhluk hidup. Senyawa tersebut terdiri atas feromon dan senyawa kimia alelo. Feromon digunakan untuk komunikasi intraspesifik, sedangkan senyawa kimia alelo digunakan untuk komunikasi interspesifik pada serangga. Feromon berperan dalam monitoring populasi hama sebagai bagian penting dalam pengendalian hama secara terpadu, serta dapat digunakan dalam pengendalian hama yang berwawasan lingkungan. Keberhasilan penggunaan feromon dipengaruhi oleh kepekaan penerima, jumlah, dan bahan kimia yang dihasilkan, dan dibebaskan persatuan waktu, penguapan bahan kimia, kecepatan angin, dan temperatur. Yang selanjutnya yaitu aplikasi feromon untuk mengendalikan hama Orinoceros. Dalam jurnal yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan Palma lain, disebutkan bahwa aplikasi feromon untuk mengendalikan hama Orinoceros dapat dilakukan dengan menggunakan perangkap pipa paralon dengan tinggi 2 meter dan lebar 10 cm. Pada bagian bawah paralon ditutup dengan penutup pipa atau sepotong kayu. Pada bagian bawah pipa dibuat kurang lebih 4 lubang untuk sirkulasi air. 2 lubang dibuat dengan jarak 26 cm dari bagian atas pipa dan 130 cm dari bagian bawah pipa. Lubang masuk dibuat dengan ukuran lebar 20 cm dan tinggi 10 cm sebagai jalan masuk Orinoceros. Feromon sintetik digantung dengan menggunakan kawat benderat tepat di atas lubang masuk tersebut. Pengamatan jumlah Orinoceros yang tertangkap dalam 6 bulan setelah aplikasi dengan menggunakan feromon sintetik etil 4-metyloctanoata menunjukkan bahwa feromon tersebut efektif digunakan dalam pengendalian hama Orinoceros dan dapat menangkap sebanyak 206 ekor kembang Orinoceros. Kesimpulannya, musuh alami, teknik jantan mandul, dan semiokemikal merupakan beberapa hal yang sering dimanfaatkan dalam bioteknologi pengendalian OPT. Pemanfaatan musuh alami untuk mengendalikan populasi hama merupakan cara yang disediakan oleh alam. Musuh alami terdiri dari 3 golongan, yaitu predator, parasitoid, dan patogen. Prinsip dasar TSM sangat sederhana, yaitu membunuh serangga dengan serangga itu sendiri atau autocidal teknik. Feromon diproduksi oleh serangga sebagai alat komunikasi dengan individu dalam kelompoknya. Feromon dapat dimanfaatkan untuk menurunkan populasi hama Orinoceros. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.